Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait video Lurah Rasa Menteri dengan anggota kelompok yang tertera pada layar. Kami dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Wahyudi Anggoro Hadi merupakan Lurah Desa Paungharjo, Bantul, Yogyakarta. Beliau terpilih menjadi Lurah Paungharjo melalui jalur independen. Dan hebatnya, beliau dikenal mampu membuat gebrakan perubahan untuk Desa Paungharjo hingga mampu menyabet banyak penghargaan. Yuk berkenalan dengan Pak Lurah inspiratif ini. Pak Wahyudi merupakan lulusan farmasi UGM yang hampir di DO karena belum lulus di tahun ke-11 kuliahnya. Sebagai lurah, Pak Wahyudi ini berhasil memberikan atmosfer kerja optimal sehingga pelayan publik bisa lebih transparan. Di bawah kepemimpinan beliau, Desa Paungharjo menyambut banyak penghargaan nasional, salah satunya Desa Inspiratif Kementerian Desa. Pria kelahiran 24 Juli 1979 ini pernah bekerja sebagai apoteker namun memutuskan untuk resign di tahun 2012 dan memilih mencalonkan diri menjadi lurah Desa Paungharjo. Menurut Anthony dan Govindarajan, perusahaan atau organisasi merupakan satuan artifisial yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, tujuan Desa Paungharjo ditentukan oleh Bapak Wahyudi sebagai kepala desa. Pada periode pertama kepemimpinan tahun 2012 sampai 2018, Bapak Wahyudi berfokus untuk menghidupkan kembali kampung dolanan dengan pendekatan secara birokratis atau struktural. Nah, beliau menganggap bahwa otoritasnya sebagai kepala desa dapat membawa hasil yang lebih besar dan lebih cepat kepada masyarakat. Selain itu, pada periode pertama ini, Bapak Wahyudi bertujuan untuk mendorong transformasi sosial dengan melakukan reformasi birokrasi demi tercapainya pelayanan publik yang baik. Reformasi birokrasi ini dimaksudkan agar terselenggara pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis, mandiri, sejahtera, dan berkesadaran lingkungan. Sementara itu, pada periode kedua, Bapak Wahyudi bertujuan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan seperti yang telah disampaikan pada periode pertama, yaitu masyarakat yang demokratis, mandiri, sejahtera, dan berkesadaran lingkungan. Menciptakan warga masyarakat yang 100% sejahtera dengan indikator memiliki jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan meningkatnya indeks kebahagiaan. Strategi yang digunakan Bapak Wahyudi untuk mencapai tujuan-tujuan desa yang telah dijelaskan sebelumnya adalah pertama, dengan mengubah pola relasi antara masyarakat dan juga perangkat desa. Caranya adalah dengan memperluas dimensi pelayanan publik. Artinya, perangkat desa tidak hanya melayani konsultasi administrasi, tetapi juga melayani pelayanan barang dan juga jasa publik. Yang kedua, dengan menyesuaikan tata kelembagaan desa. Diimplementasikan Bapak Wahyudi dalam rangka perubahan sifat dari perangkat desa tersebut. Yang ketiga, dengan membangun kultur birokrasi pemerintah, kultur baru yang nantinya menjadi bagian dari perangkat desa Paungharjo. Yang untuk periode kedua, strategi yang diterapkan oleh Bapak Wahyudi selaku lurah desa Paungharjo adalah fokusnya pada memastikan bahwa 100% warga desa ini sejahtera, di mana kesejahteraan bisa diukur, ukurannya sendiri bisa bermacam-macam, seperti setiap keluarga itu harus memiliki tabungan, memiliki jaminan hari tua, jaminan kesehatan, hingga nantinya indeks dari kebahagiaan mereka itu bisa meningkat. Kultur yang dibangun pada masa kepemimpinan Pak Lurah yaitu kedisiplinan dan sistem penggajian berbasis kinerja. Pertama ada kedisiplinan. Pak Lurah menggunakan metode mencontohkan keteladanan secara langsung. Di awal kepemimpinan, beliau memberikan contoh membersihkan kamar mandi sendiri untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan saat digunakan.
Selanjutnya, memberikan contoh datang tepat waktu pukul 8 dan pulang pukul 4 sore. Hal-hal sederhana seperti ini akan mengembalikan nilai-nilai mendasar dalam tatanan pemerintah di Desa Panggung Harjo. Yang kedua yaitu membangun birokrasi pemerintah termasuk kultur birokrasi. Pak Lurah menerapkan sistem penggajian berbasis kinerja terhadap perangkat desa. Ketika kinerja bagus akan mendapatkan gaji yang sesuai, namun ketika kinerja buruk akan mendapatkan gaji yang rendah. Manfaat yang dirasakan dari kultur ini adalah tidak ada loket pelayanan yang tutup, sempit, pengap, dan tidak ada pungutan liar atas pelayanan yang diberikan. Proses pengendalian manajemen adalah proses yang dimana seorang manajer mempengaruhi anggota organisasinya untuk mengimplementasikan tujuan dan strategi organisasi. Di Desa Panggung Harjo itu sendiri, Pak Wahyudi selaku Kepala Desa melakukan proses pengendalian manajemen ke dalam dua aspek. Yang pertama yaitu terhadap aspek perangkat desa, kemudian yang kedua yaitu terhadap aspek masyarakat. Aspek yang pertama yaitu aspek perangkat desa yang merupakan salah satu pilar pelayanan kemasyarakatan, yang dimana proses pengendalian manajemennya dilakukan melalui adanya sistem penggajian berbasis kinerja, baik berupa punishment ataupun reward, yang dimana dilakukan agar perangkat desa dapat memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, bertanggung jawab dan juga transparan sehingga dapat mewujudkan tujuan Desa Panggung Harjo itu sendiri. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek masyarakat, yang dimana proses pengendalian manajemennya dilakukan dengan adanya salah satu program yang dilakukan pemerintah desa, yaitu klinik konsultasi keluarga melalui kader mitra keluarga yang akan membantu mendeteksi kerawanan masalah yang ada di keluarga seperti ekonomi, pendidikan maupun KDRT. Selain itu, Desa Panggung Harjo juga memiliki 3 relasi ketangguhan. Yang pertama ada relasi sosial yang dilakukan dengan kekeluargaan, kemudian yang kedua ada relasi politik yang dilakukan dengan musyawarah rembuk desa, kemudian yang ketiga ada relasi ekonomi yang dimana dilakukan dengan bekerja sama dan berkolaborasi untuk mewujudkan ekonomi desa yang stabil sehingga dapat mewujudkan tujuan Desa Panggung Harjo itu sendiri. Di masa kepemimpinan Bapak Wahyudi, Desa Panggung Harjo mengalami banyak kemajuan. Salah satunya terkait digitalisasi yang memungkinkan setiap orang mengakses informasi terkait Desa Panggung Harjo, termasuk untuk struktur organisasi. Struktur organisasi dari Desa Panggung Harjo tertera pada bagan berikut ini. Dan dapat kita simpulkan bahwa struktur organisasi Desa Panggung Harjo adalah struktur fungsional, di mana di dalamnya terdapat pembagian kerja yang dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya, seperti bagian pemerintahan, bagian kesejahteraan masyarakat, maupun bagian pelayanan masyarakat. Setiap karyawan yang memiliki skill dan keterampilan yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Desa Panggung Harjo dipimpin oleh seorang lurah, yakni Bapak Wahyudi, yang dibantu oleh sekretaris desa, kepala urusan, seksi pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan, serta kepala dukuh. Nasib desa bergantung pada pengelolaan potensi desa sehingga dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Dengan adanya 11 lembaga desa di Desa Panggung Harjo sebagai ruang partisipasi warga, maka diharapkan sumber daya manusia di Desa Panggung Harjo dapat lebih bergerak progresif menopang kebutuhan dan kemajuan desa. Perekrutan tenaga kerja bagi warga di Desa Panggung Harjo ini tidak ada batasan usia dan pendidikan yang disyaratkan. Pemerintah desa menerima tenaga kerja yang bertanggung jawab dan memiliki tekad membangun desa serta adanya keinginan untuk bekerja. BUMDes dapat dijadikan sebagai alat bagi pemerintah desa untuk mendidik warga desa yang terkadang membutuhkan literasi finansial, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan sebagainya, yang mana ini merupakan bentuk demokratisasi ekonomi lokal. Sistem penggajian dengan penggajian berbasis kinerja bagi aparat desa diberlakukan guna membenahi tatanan birokrasi yang ada. BUMDes sebagai salah satu jaring pengaman sosial memberikan sumber penghidupan yang layak kepada sebagian warga desa yang mengalami kerentanan ekonomi, misalnya pemuda putus sekolah, perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Warga desa ini disalurkan oleh pemerintah desa untuk mengelola BUMDes sesuai dengan kapasitasnya.
Kemudian ada nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan di sini atau dalam kata lain diterapkan oleh Bapak Wahyudi selaku Lurah Desa Punggung Harjo. Yang pertama itu ada integritas dan moralitas. Bapak Wahyudi menerapkan strategi pemenangan ketika ingin melakukan perlawanan terhadap politik uang ketika pencalonan. Yang kedua bisa dilihat dari tanggung jawabnya. Terlihat dari bagaimana cara beliau ini konsisten untuk membangun desa sampai akhir periode bahkan berlanjut ke periode berikutnya. Bagaimana beliau juga mengayomi warga mulai dari anak-anak, ibu hamil, hingga lansia, bahkan membantu beberapa masyarakat yang terlilit hutang rentenir dengan bekerja sama dengan pihak-pihak mediasi. Yang ketiga, ada visi dari seorang pemimpin. Tujuan utama dari pencalonan Bapak Wahyudi menjadi lurah adalah karena ingin membangun sebuah eksperimentasi untuk upaya transformasi sosial. Menunjukkan dari awal sudah terlihat jelas bahwa Bapak Wahyudi ini ingin masyarakat menyadari bahwa ada sesuatu yang unik dalam desa mereka yang bisa diproses menjadi hal yang lebih baik hingga nantinya bisa bermanfaat ke depannya. Hal yang menginspirasi bagi kelompok kami yang pertama, Pak Wahyudi merupakan sosok yang memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk mengabdi kepada masyarakat dengan membangun desa kelahirannya sendiri. Beliau memilih jalan dengan bekerja memberikan aksi nyata, menjanjikan hal-hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Yang kedua, Pak Wahyudi merupakan pemimpin yang banyak memberikan aksi nyata, seperti membersihkan kamar mandi sendiri, berangkat dan pulang kerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Yang ketiga, Pak Wahyudi merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas visi misi yang dipaparkan. Setelah mengucapkan janji atas nama Tuhan, beliau bertekad untuk mewujudkan perubahan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.